Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimana saja berada, bersama lagi dengan saya Nurul Hidayah. Pagi hari ini NPSN 3 Kediri mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Semoga kegiatan hari ini lancar dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum lomba dimulai, akan kami buka dengan sebuah pantun. Pergi ke madrasah, hati gembira. Tak lupa membawa buku dan pena. Mari kita buka lomba dai bersama. Semoga berjalan lancar dan penuh makna. Selanjutnya, penyampaian juknis lomba. Kami haturkan kepada salah satu ibu dewan juri. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Segenap Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu panitia Haflah Isra Mi'raj yang kami hormati, anak-anakku, solihah, insya Allah kalian adalah anak-anak Qurrat A'yun yang kami cintai. Tiada kata yang indah untuk diucapkan kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan jasmani, rohani, sehingga bisa melaksanakan aktivitas yang positif, aktivitas nuansa Islami dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Shalawatullah wassalamuhu senantiasa kita lantunkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghulu umat sedunia, minal dubuhati ilan nur, yakni ajaran Islam. Dan insya Allah kita akan mampu melaksanakan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya dengan harapan kita mendapatkan syafaatul uzma mulai di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan ini, kesempatan yang sangat mulia, tidak hanya sekedar lomba, tapi juga langsung menyampaikan kebenaran-kebenaran Islam yang selalu didalilkan kita bisa melaksanakannya. Adapun juknis lomba pada hari ini yaitu sudah tentu peserta dari siswa MTS. Tiap kelas wajib mengirim satu anak, sudah ya. Kemudian hadir 15 menit sebelum perlombaan dimulai. Alhamdulillah sudah kompak semuanya. Kemudian berikutnya peserta dilarang meninggalkan tempat sampai lomba selesai. Ini yang perlu kalian perhatikan. Keberadaan kalian di sini sangat mendukung peserta yang lain. Lagi-lagi sebagai rasa simpati kita kepada yang lain, jangan asal setelah saya tampil saya akan keluar wis bubar aku gak lulus. Itu mental-mental yang tidak bertanggung jawab, yang tidak ada kasih sayang kepada sesama. Bisa dimengerti?
Oke, itu yang terpenting ya. Kemudian berikutnya, peserta yang telah dipanggil panitia sebanyak 3 kali, kemudian dia tidak hadir, maka akan didiskualifikasi, berarti sudah tidak mengikuti. Selanjutnya, peserta diberikan waktu maksimal 7 menit. Maksimal 7 menit. Kalau nanti ada kelebihan waktu, kalian tidak memperhatikan tanda aba-aba dari lampu, maka nilai akan dikurangi 5 poin. Okay? Jadi sepandai-pandainya memanajemen waktu. Kalau sudah ada lampu kuning, wah berarti waktu tinggal 1 menit. Ya. Kemudian berikutnya tanda lampu sudah nggak asing lagi ya bagi kalian. Lampu hijau berarti kalian siap. Sebelum lampu menyala, sampai diam dulu. Gunakan waktu pandangan kalian untuk menyapu ke seluruh ruangan. Okay? Jangan langsung kalian berbunyi. Okay? Kemudian lampu kuning berarti tanda waktu akan habis. Lampu merah sudah selesai. Selanjutnya, pemenang akan diambil juara 1, 2, 3, ikut harapan juga 1, 2, 3. Tema sudah tentu, keislaman. Kemudian hasil daripada keputusan juri, mutlak milik juri, jadi tidak boleh diganggu-gugat. Kalaupun ada protes jurinya nggak adil, memang manusia tidak ada yang adil. Al-Istallahu bi'ahkamil hakimi, hanya Allah yang maha adil. Sudah wajar kalau manusia belum bisa berbuat adil, karena sifat manusia tidak ada yang sempurna. Baik anak-anakku, sorry semuanya. Lanjutnya, setiap peserta dilarang membawa naskah. Jadi diupayakan di luar kepala atau spontanitas, keluar dari lisan kalian masing-masing. Ya. Lanjutnya, setiap peserta harus memahami kode lampu. Tadi sudah di awal ya. Kriteria penilaian, isi materi, kemudian penyampaian dalil yang tepat, dalam hal ini juga pembacaannya ya, meliputi makhraj, kemudian ilmu tajwidnya, tartilnya ya. Kemudian adab dan penampilan itu harus dijaga. Jangan sampai kalian bisa menyampaikan sesuatu tapi adab dan akhlaknya tidak bisa dilaksanakan ya. Sama juga kosong okay? Yang terpenting adab itu kaitannya dengan manusia, tapi akhlak kaitannya dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penilaian yang terakhir, bahasa dan intonasi. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan, dengan harapan kalian bisa memahami dan bisa menerapkan dalam perlombaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan ketaatan. Amin. Informasi tambahan, karena lampu kuning mati, maka nanti untuk informasi hijau berarti tandanya mulai. Kemudian jika lampu hijau dinyalakan kembali, itu berarti detik-detik waktumu mau habis kurang 1 menit, gitu ya. Merah berarti sudah habis. Bisa dimengerti ya? Terima kasih. Bisa dilanjutkan kembali. Terima kasih Ibu kepada Ibu Dewan Juri atas penjelasannya. Selanjutnya, kami bacakan urutan peserta lomba. Peserta nomor urut 1, Ananda Siva Zahra dari kelas 7
Beri tepuk tangan yang meriah. Peserta selanjutnya dimohon mempersiapkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Dewan yang saya hormati serta sahabat yang saya hormati. Dalam kesempatan yang penuh bahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang meneladani amal Rasulullah. Hadirin Allah, berbicara tentang Rasulullah memang takkan pernah ada habisnya, baik tutur katanya maupun perbuatannya. Beliau adalah manusia yang wajib kita teladani sebagai umatnya. Bahwa sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat yang artinya sungguh di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Dalam penggalan ayat di atas menjelaskan bahwa begitu besarnya akhlak dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai susah kiranya yang kita ucapkan dengan lisan, kita rangkai dengan perkataan, dan kita catat dengan tulisan, sehingga Allah menggambarkan kamalutul Quran bahwa sesungguhnya akhlak Rasulullah ialah Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah telah berhasil mencetak umat yang kuat akidahnya, yang baik akhlaknya, yang bagus ibadahnya, serta tinggi peradabannya hanya dengan Al-Quran. Maka dari itu Rasulullah berfirman terhadap umatnya, sebagaimana kita ketahui bahwa umat yang hadis riwayat Malik, jamaah oh jamaah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Bayangkan saja akhlak para generasi muda pada zaman sekarang begitu sangat mengkhawatirkan. Setiap saat baca status orang, tapi tak sempat baca Al-Quran. Main game online berjam-jam, tapi enggan pergi ke pengajian. Facebookan, TikTokan, selalu saja diutamakan. Betul atau betul? Bukan hanya itu saja, bermabuk-mabukan, melakukan berbagai kemaksiatan, seolah jauh menjadikan Rasulullah sebagai tauladan. Malah ini banyak imam yang telah digadaikan. Hadirin rahimakumullah. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelas 8 ini dipersilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Mohon mempersiapkan diri untuk peserta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati para peserta lomba dai MTSN 3 Kediri. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benerang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di bulan Rajab ini umat Islam memperingati hari istimewa. Hari istimewa apa itu? Iya betul, Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj merupakan peristiwa penting yang mengajarkan kita tentang bagaimana caranya untuk memperkuat iman serta memperteguh hati. Pada saat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan dakwahnya, beliau diuji dengan berbagai kesulitan dan berbagai cobaan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau anugerah besar, yakni berupa kewajiban salat 5 waktu. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Hayo, siapa di sini yang salatnya masih bolong-bolong? Insya Allah tidak ya. Salat merupakan sarana penghubung antara hambanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salat merupakan fondasi utama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di tengah tantangan zaman dan pengaruh dunia digital yang semakin besar, salat menjadi benteng utama dan benteng yang paling penting untuk memperkuat iman serta akhlak diri kita. Melalui rangkaian peristiwa Isra Mi'raj ini serta kita yang memperingati, marilah kita mulai memperbaiki diri. Bagaimana caranya? Yang pertama, mulai memperbaiki salat. Yang kedua, mulai memperbaiki iman. Serta yang ketiga, memperindah akhlak perbuatan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Pergi ke taman sama Bu Asih. Cukup sekian dan terima kasih.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peserta nomor 3 Ananda Kanaya Syawala dari kelas 8H dipersilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Peserta selanjutnya dimohon mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat dan iman serta memberikan kita sehat dan mulia. Salawat dan salam tercurah pada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat dan para umatnya. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah tentang hukum pacaran dalam Islam. Tema ini sangat penting untuk generasi muda karena pacaran sering dianggap dengan hal yang biasa. Padahal pacaran sering didefinisikan hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berduaan. Sering didefinisikan seorang laki-laki dan perempuan yang berduaan dengan menempuh berkomunikasi tanpa batas dan melalaikan kewajiban Allah SWT. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bala taqabu inna innahu kana fahsya al-fadila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidaklah seorang laki-laki dan perempuan yang berduaan tanpa mahramnya, setan akan hadir menjadi ketiganya. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang berduaan tanpa mahramnya, setan akan hadir menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, Islam bukan agama yang menyicipkan. Cinta adalah fitnah yang Allah tanamkan pada diri manusia dan harus disalurkan melalui terhormat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk peserta dengan berbicara sekeras mungkin. Peserta nomor 4 Ananda Vindi Vinolika dari kelas 7C dipersilakan. Beri tepuk tangan yang meriah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana serta teman-teman peserta dai yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di dalam kesempatan ini. Sholawat berbingkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melalui peristiwa Agung Isra Mi'raj membawa risalah suci bagi umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra berarti perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Nabi ke langit hingga Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang penuh makna. Isra Mi'raj mengajarkan kita tentang pentingnya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuatan iman di tengah ujian kehidupan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini menegaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus pengingat bahwa tidak ada batas bagi kuasanya. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, bagi kita sebagai remaja, Isra Mi'raj bukanlah kisah yang diciptakan setiap tahun, namun ini adalah panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Masih ingatkah bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan melalui malaikat Jibril seperti ibadah lainnya. Itu artinya sholat memiliki kedudukan yang istimewa sebagai media kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di era digital di mana waktu
sering digunakan untuk bermain gawai, menonton konten, dan berselancar di media sosial. Tidak salah, tapi jangan sampai kesibukan digital itu membuat kita lupa waktu sholat dan lupa berakhlak. Isra Mi'raj mengajarkan kita untuk naik derajat seperti Nabi Muhammad SAW, bukan dengan ketenaran atau jumlah pengikut, tapi dengan iman, amal, dan akhlak. Jadi, siapkah kita untuk naik derajat bersama? Semoga kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini dan menjadi remaja muslim yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Demikian yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Dewan Juri dan teman-temanku yang saya cintai dan yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan uraian tentang sombong. Sombong sinonimnya aku benci. Tinggi hati, angkuh, arogan. Ia merasa kalau tidak dirinya, orang lain tidak akan bisa. Merasa jika harta yang ia punya adalah pure karena jerih payahnya. Petentang-petenteng serasa dirinya lah yang paling hebat. Teman-temanku, sombong merupakan salah satu sifat tercela yang dilarang Allah. Sebagaimana dalam Quran surah Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusahhir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Teman-temanku, sifat sombong memiliki bahaya besar bagi diri sendiri. Napa mawon bahayanya? Yang pertama, dibenci Allah. Teman-temanku, dibenci manusia itu sudah biasa, tetapi jika Allah yang membenci, maka tak berguna lagi. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Yang artinya, tidak masuk surga siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Astagfirullahaladzim. Nah terus, apa gunanya melakukan amal saya? Menawi ujung-ujungnya tidak masuk surga karena terhalang sifat sombong. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan sifat sombong. Dengan cara apa? Yang pertama, menyadari
bahwa apa yang kita punya bukanlah milik kita, melainkan titipan Allah. Sama dengan ketika kita menitipkan HP atau barang apapun pada orang lain, jika suatu waktu kita ingin mengambilnya, maka orang lain tersebut tidak akan bisa menolaknya. Yang kedua, melatih diri untuk bersikap tawadhu. Misalnya, tidak pantas seorang hamba menyombongkan diri. Yang berhak sombong hanyalah Allah Azza wa Jalla. Misalnya, saya menjadi presiden bukan karena saya yang hebat, melainkan pemberian dari Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, jangan lupa di atas langit masih ada langit. Jenengan alim di sini, masih ada yang lebih alim di sana. Jenengan hebat di sini, masih ada yang lebih hebat di sana. Bupati Kediri berkuasa di Kediri, masih ada gubernur yang lebih berkuasa. Jenengan kaya di sini, masih ada yang lebih kaya di sana. Teman-temanku, marilah kita tinggalkan sifat sombong agar kita terhindar dari api neraka. Sebelum saya akhiri, mari kita sholawat bersama saya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ojo sombong, ojo kumede, rumangsa bisa rumangsa gede. Ojo lali karo asale, saka lemah kang asor panggone, saka lemah kang asor panggone. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mas Tirta. Peserta nomor urut 6, Ananda Rina Aurel dari kelas 7B, dipersilakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu Guru, selaku Dewan Juri yang saya muliakan, hadirin dan teman-teman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan salah satu kewajiban kita yang menjadi, yaitu birrul walidain. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu birrul walidain? Birrul artinya baik atau berbakti, dan al-walidain artinya kedua orang tua. Maka birrul walidain dapat diartikan
Kita wajib berbuat baik pada ayah, lebih-lebih pada ibu, karena ayahlah yang mencari nafkah untuk kehidupan kita, dan ibu yang setia menemani kita siang dan malam, suka maupun duka. Mereka lah yang membesarkan kita, merawat kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah seperti ini. Betul apa betul? Oleh karena itu, kita harus mau apabila kita tidak bisa membalas kebaikan mereka. Lalu, dengan apa kita harus membalas? Jawabannya dengan birrul walidain. Ya, dengan birrul walidain, dengan menghormati mereka, menaati mereka, dan tidak berkata kasar pada mereka. Insya Allah, hal ini cukup membahagiakan mereka. Betul Pak? Betul Pak? Betul. Kewajiban kita untuk selalu berbuat baik pada kedua orang tua difirmankan Allah SWT dalam penggalan ayat 23 surah Al-Isra yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dan keberkahan Allah ada pada ridho orang tua, sebagaimana difirmankan dalam hadis Tirmizi yang berbunyi, Ridhollahi fi ridhon walidain, wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah berada pada ridho orang tua, dan murka Allah berada pada murka keduanya. Maka dari itu kita harus berbakti pada orang tua, menaati mereka, merawatnya bila beliau sakit. Karena setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun hartamu, kita tetaplah anak di hadapannya. Demikian ceramah singkat dari saya. Semoga kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah dan selalu berbakti pada kedua orang tua. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta nomor urut 7, Ananda Agripina Putra Bima dari kelas 7 IPU. Peserta selanjutnya dimohon mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan nikmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat beliau, dan semoga yang baik kepada kita selalu umurnya. Amin. Hadirin yang saya hormati, saya akan menyampaikan pidato singkat dengan tema puasa. Puasa adalah salah satu ibadah yang sangat istimewa dalam Islam. Puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari perkara
juga menahan hawa nafsu. Kalau biasanya kita mudah marah, puasa mengajarkan kita untuk tetap tenang. Kalau biasanya kita berkata kasar, puasa mengajarkan kita untuk menjauhkan lisan. Puasa juga mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama. Ketika kita merasakan lapar dan haus, kita jadi tahu bagaimana rasanya orang-orang yang kekurangan. Dari situlah tumbuh rasa empati dan keinginan untuk berbagi. Hadirin yang dirahmati Allah, hadirin yang dirahmati Allah, puasa hadirin yang dirahmati Allah, puasa bukan hanya ibadah tahunan, tetapi juga latihan kehidupan. Latihan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih bersyukur. Oleh karena itu, marilah kita jalani ibadah puasa dengan bersungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas, dan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semoga puasa yang kita jalani diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbahagia kepada kita. Akhir kata, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta nomor urut 8, Ananda Diva Nashwa dari kelas 8B dipersilakan. Beri aplaus untuk Ananda Nashwa dari kelas 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan sholat sebagai tiang agama dan benteng keimanan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan doa kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan umat sepanjang zaman. Saudaraku para pemuda, kita sekarang hidup di era globalisasi. Budaya asing datang bertubi-tubi dari media sosial, tontonan, gaya hidup, hingga pola pikir. Tidak semua buruk, tetapi banyak yang bertentangan dengan nilai Islam. Hedonisme, individualisme, dan gaya hidup instan yang merusak karakter pemuda hari ini. Lalu, apa benteng kita? Ayo, ada yang tahu jawabannya tidak? Tidak. Jawabannya adalah sholat. Dalilnya pun sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas sholata sak temene sholat iku tanha mencegah wal munkar lan tingkah laku mungkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Sholat itu bukan sekedar gerakan, tetapi juga pelatihan rohani dan mental. Sholat yang benar, tepat waktu, dan khusyuk akan menumbuhkan rasa disiplin, menguatkan kontrol diri, menanamkan rasa malu kepada Allah, dan membentuk karakter sabar dan jujur. Bayangkan, seorang pemuda menjaga sholatnya dalam 5 kali sehari. Ia pasti akan berhati-hati dalam pergaulan, menjadi tontonan, dan menjaga penghormatan diri. Nabi pun bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir.
At-Tirmidzi. Pemuda yang sholat tidak akan ikut terbawa arus budaya negatif, bukan ikut hanyut. Ia akan menjadi pemuda generasi yang cerdas secara spiritual, tangguh secara moral, kuat secara sosial. Air jernih mengalir ke muara, hati bersih membawa cahaya, Isra Mi'raj mengajarkan makna ibadah yang sempurna. Semoga salat kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta nomor urut Zamaika Maulana dari kelas 8B dipersilakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Peserta selanjutnya dimohon mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kediri, yang saya hormati Dewan Juri yang arif non bijaksana, serta sahabat-sahabat dai yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih meminjamkan kita nafas sehingga dapat beraktivitas di bulan Rajab yang mulia ini. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita rindukan syafaatnya kelak. Sahabat-sahabat dai yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema menjemput keberkahan bulan Rajab dan hadiah sholat 5 waktu. Saat ini kita berkumpul di event yang mulia ini bukan karena kebetulan, melainkan karena panggilan cinta. Di bulan Rajab ini kita harus bahagia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36 bahwa sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, di antaranya 4 bulan yang mulia. Bulan Rajab adalah salah satu bulan mulia itu. Para ulama mengibaratkannya bahwa bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Maka mari kita awali menanam itu dengan doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana
Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat dai yang berbahagia, pada bulan Rajab ini ada salah satu peristiwa yang dahsyat, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Ingatlah, ada kata yang paling indah yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Yang perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kemudian lanjut naik ke Sidratul Muntaha. Kado itu untuk kita semua. Sahabat-sahabat dai, apakah kado itu? Kado itu adalah salat 5 waktu. Salat adalah mi'rajnya orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul azim. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan orang yang khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Jadi sahabat-sahabat dai, jangan sampai lupa pada kado indah ini. Mari kita perbaiki salat kita di bulan Rajab agar saat Ramadan nanti hati kita sudah siap dan bersih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkannya kembali di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir kalinya, saya ingin mengucapkan selamat memperingati hari Isra Mi'raj tahun 1447 Hijriah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta nomor urut 10, Ananda Rizda Bintang Farzana dari kelas 9 dipersilakan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta nomor urut 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ja'ala tolabatil kitabah wal kitabatil qira'ah wal qira'atil ma'rifah wal ma'rifatil ibadatil lillahi ta'ala. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, Dewan Panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan hadirin yang berbahagia. Segala puji syukur bagi Allah, Zat yang Maha Luhur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini saya akan mengangkat tema yang berjudul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan pemuda harapan bangsa.
muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan romantika kehidupan yang indah. Keindahan masa muda juga dihiasi dengan fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cepat, dan wajah yang indah mengkilat. Nah, karena itu, lantas apabila pemuda dan remaja dijadikan salah satu penentu maju mundurnya suatu negara, sebab terbukti sejak dahulu hingga saat ini para pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, serta menerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Bung Karno juga pernah mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan seluruh dunia." Namun yang sangat-sangat disayangkan, pada saat ini banyak kita lihat pemuda atau remaja yang tidak tahu ataupun pura-pura tidak tahu akan peran dan tanggung jawabnya sebagai pemuda. Nggih napa mboten? Hadirin yang dirahmati Allah, kalian tahu nggak apa itu peran pemuda dalam hal ini? Peran pemuda dalam hal ini adalah mencari orang yang bermanfaat bagi sesama. Contohnya, berani mempertahankan dan memperjuangkan agama Islam yang mulia, serta menjadi pemimpin bangsa yang menegakkan keadilan tanpa ada uang yang berbicara. Pengertian manusia kita jaga. Kesederhanaan Nabi dalam kehidupan sehari-hari kita ikuti. Keikhlasan Nabi dalam beramal kita praktekkan. Maka dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, kita insya Allah kita akan mengikuti. Insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia, baik di mata Allah maupun di mata sesama manusia. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang mengingat Allah. Dengan jelas Allah mengatakan Rasulullah itu benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu. Maka sudah seharusnya kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mengucapkan atas perhatiannya, dan jika ada kata kurang yang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.